Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam Pancasila. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa sejenak menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga akhirnya kita bisa menjalankan tugas dan kewajiban kita masing-masing. Pada pertemuan yang keempat ini, Ibu akan membahas tentang masih bab 1, tetapi khusus mengenai perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Namun sebelumnya, mari kita lihat dulu materi minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian telah mempelajari tentang nilai-nilai dasar Pancasila. Kalian sudah mempelajari bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila tidak berubah. Masih ingatkah kalian nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila? Di antaranya mulai dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, sila-sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Itulah materi pertemuan pada minggu yang lalu. Mari kita mulai materi hari ini, yaitu kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Mari kita simak video tersebut. Kita mulai yang pertama. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Perkembangan bidang politik itu bisa meliputi tentang lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Kita mulai dengan lembaga negara. Anak-anakku semuanya, pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga negara baru itu diantaranya adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Itulah tentang lembaga negara. Yang kedua, tentang hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan kewajiban tanpa menghargai hak individu, namun hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah tentang demokrasi. Anak-anakku semuanya, demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa kita. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat, demokrasi yang mengutamakan sistem kekeluargaan. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Nah, sistem pemilu yang dilaksanakan di negara kita ini merupakan salah satu contoh perwujudan demokrasi. Kemudian dalam bidang hukum, pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Hukum nasional harus bersumber kepada nilai-nilai Pancasila. Peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kedua adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Gimana perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi? Anak-anakku semuanya, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi di negara kita harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang intinya adalah setiap kegiatan ekonomi di Indonesia harus berlandaskan pada asas kekeluargaan. Berbagai wujud sistem ekonomi, baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing, dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan sepanjang ini di Indonesia itu sudah menerapkan beberapa kegiatan ekonomi yang mendapat pengaruh dari asing. Apa seperti contohnya? Contohnya bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan lain-lain. Itu merupakan kegiatan ekonomi yang mendapat pengaruh dari asing, namun kita bisa menerimanya. Karena apa? Seperti bank, supermarket, mal, bursa saham, perusahaan, dan lain-lain itu setelah diterapkan di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kemudian yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada di dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti nilai kekeluargaan, nilai musyawarah, nilai gotong royong, dan sebagainya itu terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi-generasi muda sekarang. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar atau nilai-nilai dari asing seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, sikap ilmiah, dan lain-lain dapat kita terima. Karena apa? Itu semuanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sikap feodal, sikap eksklusif, paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya di Indonesia. Kenapa perlu dicegah? Karena sikap-sikap seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh budaya asing yang dapat memperkaya budaya kita. Kemudian yang keempat adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Anak-anakku semuanya, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Selain pasal 27 ayat 3, juga dijelaskan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa inti dari pasal 30 ayat 1? Intinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau biasa disebut Sishankam-Rata. Nah, dengan melihat pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi, untuk membela negara, untuk mempertahankan negara, untuk menjaga keamanan negara tidak hanya tugas polisi, ABRI saja, itu merupakan juga tugas dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang di masyarakat sudah banyak bentuk atau wujud partisipasi masyarakat dalam pembelaan negara. Yang paling gampang kita bisa lihat di dalam masyarakat adanya ronda malam atau adanya satpam. Itu merupakan bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara. Pancasila mampu menampung dinamika masyarakat.
Pancasila bukanlah ideologi tertutup yang tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikannya sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika kalian belum paham, silahkan video ini diputar kembali. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.